Shalom, saudara, terkasih dimanapun berada, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai renungan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau masih memberi kami kesempatan untuk merenungkan isi dari firman-Mu, beri kemudahan pada pikiran kami dalam memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan mengambil waktu untuk mendekatkan diri kepadanya. Renungan harian Kristen kita kali ini akan menggali beberapa ayat Alkitab yang memberikan hikmah dan inspirasi dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menyelami kebenarannya dan membiarkan firman-Nya memperbaharui hati dan pikiran kita. Ayat yang pertama, diambil dari kitab Mazmur, pasal 37, ayat yang ketiga, dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, tinggallah di negeri dan berlakukanlah kebenaran." Renungan dari Mazmur pasal 37, ayat 3 adalah, Tuhan mengajak kita untuk percaya dan berpegang teguh kepadanya dalam segala hal. Dalam setiap situasi, tetaplah berbuat baik, dan jadilah saksi hidup bagi kebenarannya. Kita tidak perlu gelisah atau cemas, karena Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Ayat yang kedua, dari kitab Yohanes, pasal 15, ayat 5, dikatakan, "Aku adalah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Renungan dari Yohanes pasal 15 ayat 5 adalah, hanya dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita dapat menghasilkan buah yang baik dalam hidup ini. Ketika kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Kristus, kita akan mengalami pertumbuhan rohani dan kesuburan dalam pelayanan kita. Tanpa Dia, kita tidak bisa melakukan apapun yang berarti. Ayat yang ketiga, Filipi, pasal 4 ayat 6, dikatakan, "Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan syukur." Renungan Filipi, pasal 4 ayat 6, ialah, Allah mengajak kita untuk membawa setiap kekhawatiran, kebutuhan, dan keinginan kita kepadanya melalui doa. Tidak perlu merasa cemas atau terbebani, tetapi marilah kita menyampaikan segala sesuatu kepadanya dengan sikap syukur. Ketika kita menyerahkan segala hal kepadanya, Ia akan memberikan ketenangan yang melampaui pemahaman kita. Selanjutnya, ayat yang keempat dari kitab Matius, pasal 22 ayat 37, dikatakan, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Renungan dari kitab Matius, pasal 22, ayat 37 adalah, cinta kepada Tuhan harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Ia layak menerima kasih yang tulus dan sepenuhnya dari hati, jiwa, dan pikiran kita. Saat kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita akan mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidup kita dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ayat yang keempat, kitab Ibrani, pasal 11, ayat 1, dikatakan, "Jadi iman adalah keyakinan akan sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan." Renungan dari Ibrani, pasal 11, ayat 1 ialah, iman adalah dasar yang kuat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Meskipun kita tidak melihat dengan mata daging, kita percaya kepada Tuhan dan mengandalkan janji-janjinya. Iman memungkinkan kita untuk hidup dengan keyakinan dan pengharapan yang kokoh, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Hari ini, biarkan renungan ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita. Mari kita membiarkan firman Tuhan membimbing kita setiap hari, membawa pengharapan dan kedamaian di dalam diri kita.